Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Malika Aziz. Saya dari kelas 11 IPA 7, nomor absen 2. Saya dari kelompok 1 Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang Perang Maluku atau Perang Patimura. Latar belakang terjadinya Perang Maluku. Yang pertama, ada kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang, karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi pun mulai dikurangi. Bahkan, para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada Dinas Angkatan Perang Inggris. Tetapi, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli di Maluku kembali diperketat. Dengan demikian, beban rakyat semakin berat. Selanjutnya yang kedua, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Pada zaman pemerintahan Inggris, penyerahan wajib dan kerja wajib dihapus. Tetapi, pemerintahan Belanda mengharuskannya kembali. Tambahan pula, tarif berbagai barang yang disetor diturunkan, sedangkan pembayarannya ditunda-tunda. Penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya. Yang ketiga, Belanda melakukan pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi mengakibatkan rakyat menerima kerja paksa dalam memenuhi kebutuhan komoditi yang dimonopoli Belanda. Pelayaran Hongi atau ekspedisi Hongi atau Hongi-Tochten adalah suatu bentuk pelayaran serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan zaman VOC Belanda yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah termasuk hak ekstirpasi. Hak ekstirpasi yaitu hak memusnahkan pohon pala atau cengkih demi mengekalkan monopoli rempah-rempah di Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Yang keempat, Belanda juga mulai menggerakkan tenaga dari Kepulauan Maluku untuk menjadi serdadu atau tentara Belanda. Jadi, pemuda Maluku akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Yang kelima, beredar kabar bahwa guru yang sudah bekerja akan diberhentikan. Hal ini bertujuan untuk penghematan. Yang keenam, yang terakhir yaitu sikap sewenang-wenang Residen Saparua. Ia tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Suatu hari ia memesan perahu Rambai, namun kenyataannya ia tidak pernah membayar pada rakyat Maluku. Saat rakyat mengancam, Residen Saparua van den Berg menolak tuntutan rakyat. Maka dari itu, kebencian rakyat semakin berkoar. Saya, Vincent, akan melanjutkan pembahasan tentang proses Perang Maluku. Jadi setelah benteng Dorstede itu berhasil direbut oleh pasukan Patimura, Belanda berupaya untuk merebut kembali benteng tersebut. Mereka mengirimkan 300 pasukan bersenjata, namun pada saat itu mereka gagal atau mereka kalah. Tapi pada akhirnya, di bulan Agustus 1817, Belanda berhasil merebut kembali benteng Dorstede. Hal tersebut membuat pasukan Patimura mundur ke pedalaman. Dan di saat yang sama, pemerintah kolonial Belanda mengumumkan bahwa mereka akan memberikan hadiah sebesar 1000 gulden pada orang yang dapat menangkap Patimura dan sebesar 500 gulden kepada orang yang dapat menangkap pemimpin lainnya. Namun pada saat itu rakyat tidak tergiur sama sekali. Kemudian, di bulan Oktober 1817, Belanda ini mengerahkan pasukan secara besar-besaran untuk menangkap Patimura. Di bulan berikutnya, yakni November 1817, Patimura, Antoni Rembok, Thomas Patiwala, dan Raja Tio pun tertangkap. Dan pada akhirnya, tanggal 16 Desember 1817, Patimura dihukum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Syaifullah. Saya akan melanjutkan pembahasan proses perang. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang sering kita sebut Patimura. Patimura dibantu oleh tokoh-tokoh seperti
Christina Marta Tiahahu, Anthony Rehbock, Thomas Patiwell, Lukas Latumahina, Philip Latumahina, dan yang lainnya. Pada tanggal 14 Mei 1817, mereka mengadakan pertemuan rahasia yang membahas tentang strategi perlawanan. Sehari setelah itu, pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat bergerak menuju benteng Dürstede di Saparua, lalu mengepung benteng tersebut. Setelah mengepung benteng tersebut, mereka menembak mati Presiden Van den Berg. Setelah menembak mati Presiden Van den Berg, benteng Dürstede dapat diduduki oleh pasukan Pattimura. Pergolakan tersebut meluas ke Haruku, Nusa Laut, Pulau Seram, Larike, dan daerah-daerah lainnya. Belanda mendatangkan tentara dalam jumlah besar dan berusaha merebut kembali benteng Dürstede. Saya Reseto Herlambang dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 29 akan melanjutkan pembahasan materi Perang Maluku mengenai strategi perang yang digunakan Indonesia. Strategi perang yang digunakan Indonesia dalam Perang Maluku yaitu ada dua. Yang pertama strategi gerilya dan strategi mengumpulkan perahu-perahu untuk menyerang benteng Dürstede di Saparua. Strategi gerilya. Perang gerilya merupakan terjemahan dari bahasa Spanyol, yaitu guerrilla, yang secara harfiah berarti perang kecil. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dilakukan dalam kelompok yang kecil, tapi sangat fokus dan efektif. Strategi gerilya ini juga digunakan oleh para pejuang-pejuang Indonesia yang lain dalam melawan para penjajah di Indonesia. Kemudian ada strategi mengumpulkan perahu. Warga Maluku saat itu mengumpulkan perahu untuk menyerang benteng Dürstede di Saparua, dikarenakan lokasi benteng yang dekat dengan pantai dan perairan. Hal ini membuat strategi ini sangat tepat dan efektif dalam penaklukan benteng Dürstede. Selanjutnya, saya Siti Delvela Zalum akan membahas tentang strategi perang kolonial. 16 Desember 1817, perjuangan Pattimura Purna di tiang gantungan. Sepanjang tahun 1817 adalah masa-masa yang mengesalkan bagi Belanda. Baru saja mendapatkan kembali Kepulauan Maluku dari Inggris, yang terjadi kemudian justru tak seindah yang semula dibayangkan. Di bawah komando Kapitan Pattimura, rakyat Maluku kompak melawan Belanda dan menimbulkan kehancuran bagi mereka. Belanda sadar sepak terjang Pattimura harus segera dihentikan jika tidak ingin menderita kerugian yang semakin besar. Tapi itu bukan perkara mudah. Pattimura adalah sosok yang amat tangguh, pemberani, dan sukar dikalahkan. Terlebih lagi, ia didukung segenap rakyat serta raja-raja kecil di Kepulauan Maluku. Maka, Belanda menyiapkan taktik khasnya, divide et impera, untuk memecah belah kesolidan rakyat dan para pemimpin Maluku. Upaya itu ternyata berhasil. Berkat bantuan beberapa sekutu Pattimura yang berhasil dipengaruhi, sang kapitan akhirnya bisa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dan beberapa orang pejuang Maluku lainnya, yakni Anthony Rehbock, Philip Latumahina, serta Said Farintah digantung di depan benteng New Victoria Ambon. Pattimura menyandang nama Thomas Matulesi saat dilahirkan pada 8 Juni 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Mengenai asal-usul Pattimura ternyata masih menjadi perdebatan. Setidaknya ada dua versi mengemuka terkait hal ini. Menurut buku tentang Pattimura versi pemerintah RI yang pertama kali diterbitkan, Sejarah Perjuangan Pattimura, Pahlawan Indonesia karya M. Sapija 1960, Pattimura masih memiliki darah kerajaan Sahulau yang terletak di Teluk Seram bagian selatan, sebagaimana dituliskan sebagai berikut. Bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusaina atau Seram. Ayah beliau yang bernama Anthony Matulesi adalah anak dari Kasim Milagi. Pattimura
Patimura Matulesi. Sedangkan yang tersebut terakhir ini adalah putra Raja Sahulau versi awal, dan pertama ini dijadikan rujukan hingga muncul versi lain tentang asal-usul Patimura, termasuk agama yang dipeluknya. Versi kedua ini dikemukakan Ahmad Mansur Suryanegara dalam Api Sejarah Volume 1 2009 yang menegaskan pemaparan berbeda mengenai Patimura. Disebutkan nama asli Patimura adalah Ahmad Lusi atau Matusi. Lahir di Hualoi, Seram Selatan, Suryanegara menyebut Patimura merupakan bangsawan dari kerajaan Sahulau yang diyakininya telah menganut ajaran Islam di bawah pemerintahan Sultan Kasimillah atau yang dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliadi. Ditegaskan kembali oleh Suryanegara, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin Patimura pada 1817 terjadi akibat penindasan dan kekejaman penjajah Protestan Belanda. Di Ambon, selanjutnya, menyandang nama Patimura adalah Muslim. Oleh karena itu, Suryanegara menilai salah jika dalam penulisan sejarah Patimura disebut seorang penganut Kristen. Dua versi ini ada kesamaan, yakni tentang kerajaan Sahulau termasuk lokasi dan nama rajanya. Meskipun tempat lahir Patimura disebutkan berbeda, hanya saja versi pertama dari M. Sapija yang menjadi versi resmi tentang Patimura tidak menyebutkan secara gamblang apa agama yang dianut oleh sang kapitan. Demikian pula buku-buku lain yang merujuk pada versi ini. Patimura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Thomas Matulesi alias Patimura Muda masuk dinas militer Korps Ambon bentukan negeri Britania Raya itu hingga mencapai pangkat sersang. Wajah dan Sejarah Perjuangan Pahlawan Nasional Volume 1-2, tanggal 13 Agustus 1814. Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London, Rusdiat dan Sulaiman TS, Api nan tak kunjung padam. Salah satu poin penting yang menjadi hasilnya adalah bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula merupakan hak milik Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Kembali di bawah cengkraman Belanda, menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah, menetapkan pajak tanah atau lantai yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa, hingga persoalan pelayaran Hongi atau Hongi Touchpen. Situasi ini tak pelak membuat rakyat Maluku semakin sengsara dan miskin. Tak hanya berbagai kebijakan yang mencekik, sikap para petinggi Belanda juga amat tak terpuji. Menurut M. Sapija, mereka bertindak kasar dan culas terhadap rakyat. Belanda juga melanggar pasal 11 dalam Traktat London yang membuat ketentuan bahwa seiring berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Maluku, maka Korps Ambon seharusnya dibubarkan dan para anggotanya dibebaskan. Apakah akan masuk dinas militer bentukan Belanda atau keluar? Akan tetapi, yang terjadi kemudian adalah Belanda memaksakan kehendaknya dengan tetap mempekerjakan para tentara ex-Korps Ambon, JB Sudarmanta, Jak Pahlawan, berkat kesatuan bangsa Indonesia. Inilah yang membuat Patimura memutuskan untuk melawan, juga karena sudah tidak tahan lagi melihat penderitaan rakyat Maluku. Keinginan Patimura mendapat sambutan dan dukungan penuh dari segenap rakyat serta raja-raja juga tokoh-tokoh adat. Pada 14 Mei 1817, Patimura diangkat sebagai pemimpin dan panglima perang atau kapitan untuk memimpin perlawanan terhadap Belanda. Dikhianati dan dihukum mati. Segera setelah diresmikan sebagai pemimpin rakyat Maluku, Kapitan Patimura segera menyusun siasat untuk menyerang pos-pos Belanda. Dalam perjuangan ini, Patimura didukung tokoh-tokoh pejuang Maluku lainnya, termasuk Antoni Ribu, Philip Latumahina, Melchior Kasaulia, Said Parintah, juga Paulus Tiahahu beserta putrinya Christina Marta Tiahahu. Operasi penyerangan pun dimulai tanggal 16 Mei 1817, catat M. Sapija. Pasukan Patimura berhasil merebut benteng Dorstede dan menewaskan Residen Johannes Wolf van den Berg beserta 19 orang prajurit Belanda. Patimura sekuat tenaga mempertahankan benteng dari serbuan Belanda yang bergantian datang. Dalam Patimura Muda Bangkit memenuhi tuntutan sejarah karya David Matulesi 1999 dikisahkan, pasukan Belanda yang berkekuatan 200 tentara menyerbu pada 20 Mei 1817. Namun luluh lantak dan hanya tersisa 30 orang saja yang selamat. Lanjutan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut.
Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Pattimura, termasuk dalam pertempuran di Wai Sisil, Hatawano itu hingga Seram Selatan. Belanda yang semakin terdesak lantas berpikir keras demi menentukan cara untuk menghentikan sepak terjang Pattimura yang kian menakutkan. Akhirnya divide and impera alias politik pecah belah pun diterapkan. Belanda. Louis M. Sapija berhasil memengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka pada Pattimura, termasuk Pati Apon dan Domingus Thomas Tuanakota. Hasilnya mujarab. Berkat informasi dari Pati Apon dan Domingus Thomas Tuanakota, strategi pasukan Pattimura diketahui Belanda. Perlawanan rakyat Maluku di beberapa tempat dapat dipatahkan, bahkan benteng Dulstede mampu kembali direbut Belanda. Atas informasi dari orang dalam itu pula, Belanda akhirnya bisa menangkap Pattimura yang saat itu sedang berada di sisi Sori, Maluku Tengah pada 11 November 1817. Menurut saudara Mantra, Pattimura ditangkap bersama beberapa orang kepercayaannya. Belanda menawarkan kerjasama kepada Pattimura, namun selalu ditolak mentah-mentah. Tak ada pilihan lain, Belanda pun menjatuhkan hukuman mati. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Pattimura bersama Anthony Ribot, Philip Mahina, dan Said Parintah dihukum gantung di depan benteng Gunung Victoria, kota Ambon. Kapitan Pattimura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda, 34 tahun. Pada 6 November 1973, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya akan pada materi akhir perang yang akan dibacakan oleh Mumtazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mumtazah Syifa Triwida Putri dari kelas 11 IPA 7, nomor absen 20. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana akhir dari perlawanan Maluku. Pada saat itu, Belanda berada di atas angin. Pattimura makin terdesak dan terpaksa harus melawan secara bergerilya. Usaha pembersihan kemudian dilakukan Belanda untuk meredam terulangnya kembali pemberontakan, dan yang paling utama adalah untuk menangkap Pattimura. Belanda tidak akan puas sebelum dapat menangkap Pattimura. Bahkan, Belanda pada saat itu mengumumkan kepada siapa saja yang dapat menangkap Pattimura akan diberi hadiah sebesar 1.000 gulden. Dan akhirnya Pattimura berhasil ditangkap karena adanya pengkhianatan dari salah satu anak buahnya. Pattimura ditangkap di sebuah rumah di daerah Sirisori. Pada tanggal 12 Desember 1817, para pemimpin perlawanan Maluku dihukum gantung di benteng New Victoria. Lebih tepatnya lagi, di tepi pantai Ambon. Para pemimpin tersebut ialah Pattimura, Anthony Ribot, Philip Latumahina, dan Said Parintah. Upacara eksekusi ini cukup megah karena dimeriahkan dengan formasi kapal-kapal perang Belanda dan kora-kora Ternate dan Tidore, sampai salvo meriam dan marching band. Seorang tentara berpangkat kapten membacakan kesalahan-kesalahan Pattimura dan kawan-kawan, dan kemudian memutuskan vonis mati dengan cara digantung. Sebelum digantung, Pattimura mengucapkan kata-kata yang terkenal, yaitu, "Pattimura, Pattimura tua boleh mati, tetapi Pattimura muda akan kembali dan melawan." Akhirnya Pattimura dan kawan-kawan pun digantung dan meninggal. Jenazah mereka dibiarkan bergantung di muka sampai akhirnya membusuk. Christina Marta Tiahahu yang berusaha melanjutkan perang gerilya akhirnya juga tertangkap. Ia bersama 30 orang lainnya dibuang ke Pulau Jawa sebagai pekerja rodi.
Dikisahkan bahwa di dalam kapal tersebut Christina Marta Tiahau mogok makan dan tidak mau membuka mulutnya. Ia pun jatuh sakit dan akhirnya meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Jenazahnya pun dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga. Dan akhirnya perlawanan rakyat Maluku pun berhenti setelah pemimpin mereka banyak yang gugur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.